bab wa tuqimus shalah, dan bab melaksanakan sholat. Di sini ada namanya arkanus sholah, ada rukun-rukun sholat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, wal arkan, dan rukun-rukun sholat itu adalah perkataan juga perbuatan. Jadi ada perkataan juga perbuatan yang lahir dari dalam hati. Maka tidak sah sholat tanpa rukun sholat. Jadi rukun itu kalau kita membaca ibadah, sementara dalam ibadah itu disebutkan rukun, maka rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, rukun ini sifatnya adalah tidak sah kalau kita tinggalkan rukun sholat. Baik, di antara rukun sholat tersebut apa? Niat sudah berlalu. Nah, gimana? Takbiratul ihram. Maka ini juga termasuk rukun. Ayyaqulal insan indat dukhuli fis shalah, hendaknya kita ketika masuk pada saat sholat mengucap Allahu Akbar. Jadi kita mengucap Allahu Akbar. Falau nasiyal insan, jadi kalau kita lupa mengucap takbiratul ihram, maka fasolatuhu ghairu sahihah, maka sholatnya tidak sah. Sehingga tidak boleh kita sholat tanpa takbiratul ihram. Maka kalau kita sholat, maka hendaknya dengan terlebih dahulu membaca takbiratul ihram. Ini sholat yang dari awal. Kalau masbuk, segera gabung ikut bersama imam. Ini sholat yang dari awal. Maka kalau sholat dari awal, takbiratul ihram terlebih dahulu. Maka takbiratul ihram ini kalau ditinggalkan secara sengaja, maka mutlak sholatnya tidak sah. Kenapa? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau kalian hendak menunaikan salat, fasbighil wudu, kita diminta untuk menyempurnakan wudu. Summastaqbilil qiblah, kita diminta untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi kita diminta untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau ke arah yang lain, maka itu juga tidak sah kecuali dalam posisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana pembahasannya? Pembahasannya sudah berlalu. Seperti dalam perjalanan, seperti sedang sakit, bingung arah. Itu mungkin kadang di antara kita yang jarang bepergian lagi nong jalan sama wis bingung. Jadi baru di jalan Parangtritis sudah bingung, diajak main ke pantai begitu, kok segorone nang kulon yo. Sehingga sudah bingung arah. Maka pada saat seperti itu, ini ada pengecualian. Silahkan tanya kepada temannya. Temannya ya bingung, mumet, wong papat kok beda-beda. Selatan mana, barat mana? Yang satu nunjuk ke selatan, yang satu nunjuk ke timur, yang satu nunjuk ke utara, yang satu nunjuk ke barat. Jadi tanyalah kepada penduduk sekitar. Ternyata tempat wisata tidak ada yang penduduk sekitar. Nah, sudah, sholat sesuai dengan yang diyakini. Kalau ada musola, lihat arah kiblatnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Lalu kemudian fakabir, takbir. Fala budda minat takbir, maka wajib hukumnya takbir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawaman ala dzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mesti seperti itu. Jadi kalau sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengawali dengan takbir. Tidak pernah tidak. Jadi beliau selalu takbir. Maka menunjukkan takbiratul ihram itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi takbiratul ihram tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau salat bersama imam, takbiratul ihram itu hendaknya imam terlebih dahulu, baru kemudian kita takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului imam. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takbiratul ihram. Lafadznya adalah Allahu Akbar, dan ada beberapa variasi takbir, nanti bisa dibaca sendiri di dalam kitab Sifat Salat Nabi, atau bagi Bapak Ibu yang punya HPT bisa dibuka di HPT juga ada. Di situ pertama misalnya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Jadi hatwan mangkibai, sejajar dengan
bahu, bisa pula sejajar dengan daun telinga. Itu diantara variasi yang bisa kita kerjakan. Dua-duanya boleh. Sekali waktu sebahu, sekali waktu daun telinga juga boleh.